Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersukacita hari ini kita masih dapat melanjutkan hidup kita karena kita diberi nafas hidup. Dan untuk menuntun kita melakukan semua aktivitas hidup kita satu hari ini, biarlah kita diberangkatkan dengan firman Tuhan. Maka sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan, kami diberi napas kehidupan hingga hari ini. Maka bila Tuhan telah memberikan waktu dan nafas hidup, berangkatkan kami melakukan kesaksian kami di atas kebenaran Tuhan. Untuk itu biarlah firman-Mu yang menuntun memimpin kami melakukan tugas panggilan ini. Karena itu berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, firman Tuhan yang menuntun kita melakukan aktivitas tugas panggilan kita, yaitu dari Injil Yohanes, pasal 16, ayat 23, demikian firman Tuhan. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar ungkapan dari bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Kalau doa adalah nafas hidup orang beriman, berarti bernafas adalah keniscayaan supaya tubuh hidup. Maka demikianlah juga berdoa adalah sebuah keniscayaan supaya iman kita hidup. Dalam seluruh aktivitas hidup, kita harus berdoa sebagai ibadah kepada Tuhan. Maka sekarang kita mau disegarkan kembali tentang pemahaman bagaimana kita harus berdoa. Yang pertama, kita harus berdoa dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran berarti semua totalitas pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus menjadi satu rangkaian yang tidak terpisah. Sehingga tidak ada dua zona dalam kehidupan kita. Ada zona sekular dan ada juga zona spiritual di dalam kehidupan kita. Lebih jauh tentang ini, Paulus mengatakan di dalam Rom 12 ayat 1 di sana dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Menyembah roh di dalam roh dan kebenaran berarti semua totalitas kehidupan kita harus menjadi ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kemudian berdoa bukan festival kesalehan atau pertunjukan, yaitu ritus-ritus keagamaan. Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dan seterusnya, nanti kita baca di dalam Alkitab. Berdoa bukan untuk menunjukkan kesalehan kepada orang lain, tetapi berdoa adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa kita. Lebih lanjut di Matius 6 ayat 7 dikatakan, jangan bertele-tele. Lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele. Jangan ketika doa makan, jadinya dua syafaat. Ketika masih dua pembukaan, sudah maju kepada dua syafaat. Ketika kita mau tidur, kita mau mendoakan segala sesuatu, tetapi ada saatnya doa makan, doa tidur, tetapi ada juga saatnya untuk mendoakan segala hal di dalam dua syafaat kita. Yang kemudian selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau berdoa di Matius 6 ayat 11. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Meminta kebutuhan, bukan meminta segala hal yang kita inginkan.
Ketika kita meminta kebutuhan kita, firman Tuhan menjamin, sebelum engkau meminta, Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan. Bila kita meminta apa yang kita butuhkan, kita pasti percaya bahwa Tuhan memberikan segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tetapi yang terutama, yang terakhir, yaitu meminta dalam nama Yesus. Kenapa kita meminta dalam nama Yesus? Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka meminta di dalam nama Yesus adalah kemutlakan. Karena Yesus yang datang sebagai manusia, dia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Yesus yang datang ke dunia, dia kemudian naik ke surga untuk mendengarkan doa-doa kita, menyampaikan semua permohonan kepada Allah Bapa kita. Maka segala hal yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus pasti akan diberikan. Bapak Ibu, apapun pergumulan, apapun yang menjadi kebutuhan paling dasar dalam situasi ketakutan karena virus corona ini, dalam pergumulan ekonomi yang kita hadapi karena masalah dan juga yaitu badai yang menimpa bangsa ini, serahkan semuanya kekhawatiranmu agar dia memelihara. Naikkanlah doa di dalam ucapan syukur, di dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan Yesus akan mengabulkannya. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yesus Kristus datang menjadi manusia dan ikut menanggung derita dalam kehidupan. Dan Yesus Kristus juga telah menebus kami dan telah menjadi pengantara kami, menaikkan doa-doa permohonan kepada Bapa. Maka dengarlah doa kami. Berkati kami dalam semua aktivitas tugas kehidupan di dalam masa-masa PSBB ini. Ketika virus corona masih mengancam dan membuat kami ketakutan, beri kami keberanian dan juga kekuatan kesehatan dari Tuhan. Maka berkati kami tiap pribadi, berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati para pelayan, para parhaladu, berkati negara dan bangsa kami, berkati juga pemimpin negara kami dan semua aparatur negara kami, agar kami tetap hidup untuk melakukan tugas panggilan kesaksian memuliakan Tuhan di dalam mandat kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Dengar doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.